Baik, Bapak Ibu, tentunya sebelum sosialisasi ini dilakukan, kami dari kantor cabang sudah bersurat kepada Bapak Ibu badan usaha terkait sosialisasi terkait syarat serta tata cara pelaporan serta pemberhentian kepesertaan peserta PPU badan usaha yang mengalami PHK. Kita sudah 2 kali bersurat, mudah-mudahan Bapak Ibu semua peserta Zoom meeting sosialisasi pagi ini sudah menerima surat terkait hal tersebut. Baik, next. Bapak Ibu, agenda sosialisasi pagi ini ada 3 segmen atau 3 bagian. Yang pertama terkait alur pemberhentian kepesertaan peserta PPU badan usaha yang mengalami PHK. Kemudian nanti kita lihat checklist dokumen apa saja untuk pendukung yang membuktikan alasan PHK. Dan yang terakhir mekanisme pengajuan PHK melalui aplikasi Edabu. Next. Next, Pak Niko. Baik, Bapak Ibu, latar belakang adanya prosedur terbaru terkait pelaporan penonaktifan PPU BU oleh badan usaha adalah dikeluarkannya. Siap, nanti materi akan dikirimkan ya Bapak Ibu, 2 materi pagi ini. Telah dikeluarkannya peraturan BPJS nomor 5 tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas peraturan BPJS Kesehatan nomor 6 tahun 2018 tentang administrasi kepesertaan program jaminan kesehatan. Tentunya filosofi terkait tata cara pelaporan penonaktifan PHK yang diajukan oleh BU ini adalah yang pertama untuk menciptakan tata kelola administrasi kepesertaan program JKN yang baik. Ini perlu dilakukan sesuai dengan masukan mungkin dari serikat, kemudian dari DPR terkait pelaporan khususnya pada segmen peserta pekerja penerima upah. Dan filosofi yang kedua adalah untuk kemudahan akses serta kepastian hukum pemberian jaminan kesehatan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun bagi pemberi kerja yang melaporkan penonaktifan tersebut. Next. Bapak Ibu, pengajuan PHK kepada BPJS Kesehatan ada 2 kriteria. Sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 pasal 27 ada kategori yang pertama yaitu peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan. Nah, kriteria di Perpres 82 tersebut adalah yang pertama PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, ini dibuktikan dengan putusan atau akta pengadilan hubungan industrial, kemudian PHK karena penggabungan perusahaan, dan ini dibuktikan dengan akta notaris. PHK yang ketiga, PHK karena perusahaan pilot atau mengalami kerugian, dan ini dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan. Dan PHK yang mendapat jaminan 6 bulan yang terakhir adalah PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja dan dibuktikan dengan surat dokter. Next, kemudian pengajuan PHK kepada BPJS Kesehatan kategori kedua yaitu yang tanpa memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah cukup familiar di Edabunya. Yang pertama, pekerja meninggal dunia, kemudian pekerja telah berakhir masa kerja berdasarkan perjanjian kerja, atau ini sering kita kenal dengan habis kontrak. Yang ketiga, pekerja yang mengundurkan diri atau resign, dan penyebab PHK selain pada poin 1 tadi. Next. Bapak Ibu, alur pemberhentian atau penonaktifan kepesertaan JKN KIS peserta PPU badan usaha yang mengalami PHK. Tentunya badan usaha awal menginput data pekerja yang akan diberhentikan atau dinonaktifkan melalui aplikasi Edabu. Kemudian setelah
usulkan melalui aplikasi Edabu, BU akan mengajukan surat usulan pemberhentian atau penonaktifan pekerja kepada BPJS Kesehatan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung. Kemudian BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian usulan pekerja yang diberhentikan atau dinonaktifkan dengan dokumen pendukung yang diberikan oleh badan usaha. Kemudian setelah proses verifikasi kelengkapan berkas dicek, nah BPJS Kesehatan akan melakukan pemberhentian atau penonaktifan data peserta melalui sistem pada aplikasi Edabu. Tentunya bila dokumen yang diterima oleh BPJS Kesehatan sudah lengkap. Kemudian nanti BPJS Kesehatan juga akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada BU terkait pemberhentian pekerja yang diusulkan oleh badan usaha ke BPJS Kesehatan. Next. Mengenai pelaporan pemberhentian kepesertaan JKN KIS oleh badan usaha, ini diatur di PRBPJS nomor 5 tahun 2020. Di mana pelaporan pemberhentian kepesertaan dan kelengkapan dokumen pendukung ini disampaikan oleh pimpinan perusahaan atau dalam hal disampaikan oleh perwakilan perusahaan, ini wajib tentunya dilengkapi dengan surat kuasa. Kemudian dokumen sebagaimana dimaksud tersebut adalah yang pertama, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan perusahaan yang menerangkan pemberhentian kerja dan telah melaksanakan sosialisasi program jaminan kesehatan. Kemudian yang kedua dilengkapi dengan daftar pekerja yang berhenti dan telah mendapatkan sosialisasi memuat sekurang-kurangnya ada nama, nomor kartu JKN, nomor pegawai atau NPP, kemudian nomor telepon yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, salinan dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nanti kita lihat dokumen pendukung apa saja yang wajib dilampirkan oleh badan usaha. Next. Bapak Ibu, untuk tadi checklist dokumen pendukung yang membuktikan alasan PHK, di mana ada dua kriteria. Yang pertama, untuk PHK tanpa memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan. Jadi ini yang tidak memperoleh manfaat jaminan kesehatan. Yang pertama untuk kategori meninggal, dokumen pendukung yang dilampirkan adalah soft copy surat kematian dari pejabat berwenang atau kelurahan atau RS. Kemudian untuk habis kontrak adalah yang pertama soft copy paklaring, kemudian PKS. Ini PKS yang dilampirkan adalah halaman yang mencantumkan pihak pertama dan kedua, kemudian ini mencantumkan masa berlaku kontrak dan tanda tangan kedua belah pihak. Kemudian untuk mengundurkan diri selain soft copy paklaring, ini juga melampirkan soft copy surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh pekerja. Kemudian tiga kategori ini juga dokumen pendukung lainnya adalah file Excel usulan penonaktifan peserta oleh BU, hasil download dari aplikasi Edabu oleh badan usaha. Next. Nah, Bapak Ibu, kategori PHK yang kedua, dokumen pendukung dengan jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 pasal 27, di mana tadi ada 4 kategori. Yang pertama, PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, kemudian PHK karena penggabungan perusahaan, PHK karena perusahaan pilot atau mengalami kerugian, kemudian PHK karena pekerja mengalami sakit berkepanjangan dan tidak mampu bekerja. Nah, dari 4 kategori ini, dokumen wajib yang dilampirkan adalah yang pertama, surat keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan yang menyatakan telah terjadi pemberhentian pekerja oleh badan usaha, kemudian surat keputusan PHK karyawan dari pimpinan perusahaan yang menyatakan telah terjadi PHK sesuai Perpres 82 2018 tahun 2018 pasal 27.
Nah, kemudian dokumen pendukung dari masing-masing jenis kategori ini sesuai dengan kategorinya. Kalau untuk PHK yang sudah ada putusan PHI, maka dilampirkan akta atau salinan putusan PHI. Kemudian yang PHK karena penggabungan perusahaan, ada dokumen pendukung yang menyatakan telah terjadi penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris. Ini ada berkas pendukungnya, yaitu keputusan menteri atau bukti pengesahan badan hukum sesuai dengan pasal 122, pasal 123, pasal 29, dan pasal 30 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian penetapan atau putusan PHK karyawan disebabkan karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan yang telah inkrah dari Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian ada pengumuman pada surat kabar dokumen perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan, dan melampirkan dokumen sesuai ketentuan peraturan OJK. Nah, kemudian untuk PHK yang mengalami pilot atau mengalami kerugian, ini dokumen pendukung yang wajib dilampiri selain tadi dua, yaitu adalah putusan pilot dari pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian kalau mengalami kerugian, ini juga wajib melampirkan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Kemudian kalau PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, ini tentunya dilampiri oleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter yang mempunyai kewenangan di bidangnya. Kemudian setelah 4 kategori PHK sesuai Perpres 82 ini diajukan, tentunya nanti BPJS akan melakukan kelengkapan berkas. Jika memang disetujui, nanti BPJS Kesehatan akan mengeluarkan surat persetujuan yang diterbitkan oleh kantor cabang BPJS Kesehatan bahwa pekerja yang diusulkan ini mendapatkan jaminan kesehatan paling lama 6 bulan sejak di PHK. Next. Nah, bagaimana mekanisme pengajuan penonaktifan pekerja melalui aplikasi eDabu? Yang pertama, kategori tanpa jaminan PHK paling lama 6 bulan. Tentunya Bapak Ibu, di catatan kami memang sudah ada beberapa BU yang sudah mengajukan penonaktifan melalui mekanisme Per BPJS nomor 5 tahun 2020. Di aplikasi eDabu bisa lihat di menu input data peserta, pencarian ini bisa diisi NIK atau nomor JKN KIS, kemudian nanti ada pemilihan keterangan nonaktif selain PHK. Nah, di sini untuk mutasinya bisa dipilih nonaktif selain PHK, karena ini yang mendapatkan tidak mendapatkan jaminan 6 bulan. Next. Next, Pak Niko. Oke, tadi setelah dipilih nonaktif selain PHK, nah ini ada kategorinya apa? Apakah keluar karena kemauan sendiri, kemudian habis kontrak, atau meninggal? Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian segera kirimkan bukti atau dokumen usulan penonaktifan pekerja tadi. Nah, kemudian di menu berikutnya, ada review daftar dokumen. Ini daftar dokumennya tadi sudah disebutkan, ada surat pertanggungjawaban mutlak dari pimpinan, kemudian fakta integritas pemberi kerja telah melaksanakan sosialisasi kepada pekerja yang berhenti kerja, kemudian daftar pekerja yang berhenti, sekurang-kurangnya memuat nama, nomor JKN, dan nomor pegawai. Kemudian untuk jaminan poin 4 dan 6 ini, surat bukti dokumen yang menerangkan pemberhentian pekerja, surat Disnaker, surat putusan pengadilan, dan surat keterangan dokter. Ini yang PHK mendapat 6 jaminan 6 bulan. Kalau yang non PHK tanpa jaminan ini tidak perlu dilampirkan. Kemudian berikutnya, persyaratan tadi dikirimkan melalui email. Tentunya kami sudah bersurat email yang bisa diakses oleh Bapak Ibu badan usaha untuk mengirimkan dokumen pendukungnya. Baik, kemudian di sini juga ada menu review syarat dan ketentuan. Nanti Bapak Ibu bisa
baca mungkin untuk pertama kali bahwa badan usaha menyetujui bahwa dalam hal adanya perselisihan antara pekerja dan badan usaha, kepesertaan para pekerja yang terdaftar di BPJS Kesehatan tidak dapat dilakukan penonaktifan. Kemudian cut off pelaporan juga ini untuk yang dengan PHK dengan manfaat 6 bulan sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 adalah setiap bulannya itu untuk pemberlakuan TMT PHK pada tanggal 1 bulan berikutnya. Kemudian apabila badan usaha melakukan penonaktifan kepada pekerja yang berselisih, maka menjadi tanggung jawab badan usaha dan melepaskan BPJS Kesehatan dari segala tuntutan hukum terhadap risiko yang terjadi atas penonaktifan yang dilakukan. Kemudian dengan menggunakan fitur ini, maka badan usaha dianggap telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja khususnya yang dinonaktifkan mengenai hak dan kewajibannya. Kemudian badan usaha juga di sini bertanggung jawab terhadap seluruh risiko sehubungan dengan penonaktifan pekerja badan usaha yang dilakukan oleh badan usaha. Nah, bagaimana mekanisme pemberlakuan penonaktifan untuk 3 kategori dari yang tanpa jaminan 6 bulan. Yang pertama, nonaktif keluar kemauan sendiri atau resign, ini peserta dan atau anggota keluarganya ini akan dinonaktifkan pada akhir bulan, sejak proses penonaktifan telah disetujui BPJS. Jadi akan dinonaktifkan di akhir bulan. Kemudian nonaktif meninggal, ini peserta atau anggota keluarganya akan dinonaktifkan setelah proses penonaktifan telah disetujui BPJS Kesehatan. Tapi apabila yang dinonaktifkan adalah peserta, maka kalau anggota keluarganya tetap dinonaktifkan akhir bulan. Kemudian untuk nonaktif karena habis kontrak, peserta atau anggota keluarganya ini akan dinonaktifkan pada akhir bulan sejak proses penonaktifan telah disetujui oleh BPJS Kesehatan. Next. Kemudian terkait mekanisme pengajuan penonaktifan pekerja melalui aplikasi EDABU dengan jaminan PHK paling lama 6 bulan. Mekanismenya sama, cuma di sini dipilihnya untuk pemilihan keterangan nonaktif selain PHK. Nah, ini dipilihnya nonaktif PHK. Beda dengan yang tadi nonaktif selain PHK, dengan jaminan dipilih nonaktif PHK. Kemudian ini juga ada pilihannya PHK dengan jaminan 6 bulan, karena memang ini kategori yang masuk jaminan 6 bulan. Nah, ini juga tolong segera dikirimkan bukti atau dokumen usulan penonaktifan pekerja setelah diusulkan melalui EDABU BU. Next. Kemudian di data PHK, ini ada pilih jenis PHK-nya yang 4 kategori tadi, apakah putusan PHI, kemudian penggabungan atau pilot atau kerugian, atau karena si pekerja sakit berkepanjangan. Kemudian nomor surat disnaker dan nomor putusan pengadilan ini juga harap diisi di aplikasi EDABU. Nah, proses data ini cut off-nya adalah maksimal tanggal 20 sudah diajukan ke kantor BPJS Kesehatan. Di mana kalau setelah tanggal 20 ini maka akan muncul dan diproses pada bulan berikutnya. Kemudian review syarat dan ketentuan sama dengan non-PHK sebelumnya. Next. Tadi setelah proses pengajuan penonaktifan oleh BU, maka BPJS Kesehatan juga akan melakukan verifikasi data secara berkas melalui berkas-berkas yang dikirimkan oleh Bapak Ibu badan usaha melalui email. Kemudian juga akan melakukan proses penonaktifan di aplikasi EDABU BPJS Kesehatan. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekilas kita lihat aplikasi EDABU user kantor cabang. Di sini muncul ada menu baru terkait persetujuan penonaktifan peserta badan usaha. Kemudian next.
Ini juga bisa dilihat nanti ada BU yang sudah mengajukan, ada tanggal surat BU, dan surat BU ini akan diajukan berdasarkan pengajuan yang lebih dulu diajukan ke kantor cabang BPJS. Next. Kemudian ini ada persetujuan, nanti ada tahap persetujuan oleh BPJS Kesehatan. Next. Niko, nah ini nanti bisa dilihat data per BU-nya, statusnya menunggu persetujuan atau disetujui atau ditolak ini berdasarkan verifikasi berkas 2 tahap, baik secara manual, kemudian nanti ketika akan dilakukan penonaktifan di aplikasi eDabu. Next. Ini Bapak Ibu nanti ada proses yang dilakukan oleh tim BPJS Kesehatan di aplikasi eDabu. Next. Nah, kemudian ini contoh daftar pekerja yang dinonaktifkan. Waran aplikasi eDabu ini sebagai lampiran yang disampaikan oleh badan usaha kepada RO untuk kelengkapan verifikasi dokumen. Kemudian next. Oke, untuk verifikasi dokumen yang memenuhi syarat secara keseluruhan data pekerja dengan jaminan PHK paling lama 6 bulan, nanti ada entry surat persetujuan KC. Karena kalau tadi kita lihat yang non PHK tidak ada entry surat persetujuan untuk jaminan 6 bulannya. Sementara dengan jaminan 6 bulan ini perlu ada surat persetujuan KC. Next, Pak Niko. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau BPJS Kesehatan melihat riwayat peserta pada aplikasi kepesertaan, ini akan muncul jika pekerja pernah dinonaktifkan oleh BU. Nah, ini ada sekarang lebih detail terkait riwayat penonaktifannya, ini akan muncul dinonaktifkan oleh BU melalui aplikasi eDabu. Ini akan muncul di histori riwayat peserta pada aplikasi kepesertaan. Baik Bapak Ibu, demikian sosialisasi terkait tata cara syarat pelaporan serta pemberhentian kepesertaan peserta PPU Badan Usaha yang mengalami PHK. Jadi saya lihat juga banyak pertanyaan di chat. Mohon pertanyaan juga bisa diajukan melalui Google Form. Nanti kita coba rekap. Nanti kami akan jawab di diskusi sebagian, mungkin nanti sebagian kami akan jawabnya melalui email. Nanti kita lihat kecukupan waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Nanti bisa kita lanjutkan di media diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.